Tak tak tak. Assalamualaikum. Permisi Ibu. Waalaikumsalam. Iya Ibu, boleh saya masuk Bu? Oh, silahkan Mbak Eka. Mari nak, silahkan masuk nak. Silahkan, silahkan duduk nak. Ya, Baik, terima kasih Bu Tri. Eh, Bisakah saya minta waktunya Putri sebentar saja untuk mengobrol dengan Putri? Apakah diperbolehkan ya Ibu? dengan senang hati Mbak Eka yang cantik. Apa yang mau diobrolkan, yang mau diomong-omongkan dengan Ibu? Iya Putri, terima kasih sekali untuk waktunya meluangkan saya bisa di sini untuk mengutarakan unek-unek saya. Jadi begini Putri, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu pelajaran Bu. Hal tersebut mengganggu pikiran saya Ibu. Ya, kira-kira apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang ingin kamu capai Mbak Eka di akhir kita ngobrol nanti ini? Iya Bu, jadi setelah kita nanti ngobrol, saya hanya ingin mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Terus selain itu ada lagi tidak? Gini Bu, kiranya saya ingin memperbaiki Bu cara belajar saya selama ini agar saya mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman Bu ketika saya mengikuti pembelajaran gitu Bu. Baiklah. Sebelumnya, apa Mbak Eka bisa menceritakan hal yang membuat Mbak Eka itu bisa merasa tidak nyaman pada mata pelajaran itu? Bisa Mbak Eka ceritakan kepada Ibu? Iya Bu, saya bingung Bu. Saya merasa belakangan ini ya Bu, saya diperlakukan seakan-akan tidak adil Bu oleh salah satu guru dalam pemberian nilai ulangan Bu. Eh, apa yang membuat Mbak Eka itu merasa diperlakukan tidak adil oleh guru tersebut? Jadi gini Bu, guru tersebut membuka les privat Bu di rumahnya, dan sebagian besar teman-teman saya itu ikut les privatnya beliau Bu. Terkecuali saya Bu yang tidak ikut. Bisa dijelaskan Mbak Eka enggak yang membuat Mbak Eka itu kok merasa guru itu tidak adil dengan yang membuka les privat tersebut, Mbak Eka? Kenapa kok Mbak Eka bisa merasakan rasa yang seperti itu? Iya Bu, jadi gini Bu, saya merasa nilai yang saya dapatkan pada saat saya ulangan itu tidak adil Bu dengan teman-teman saya yang mengikuti lesnya beliau Bu. Jadi nilai teman-teman saya yang mengikuti les di tempat beliau itu nilainya lebih tinggi Bu dibandingkan nilai saya, gitu Bu. Begitu. Ya, 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 ya. Ibu sekarang sudah mulai memahami. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan itu, apakah masih ada yang membuat Mbak Eka merasa tidak nyaman? Iya Bu, masih ada Bu. Jadi saya merasa
tidak nyaman juga Bu pada saat pembelajaran Bu. Saya merasa ketika saat pembelajaran guru tersebut sering menyindir murid-murid yang tidak ikut les di tempat beliau Bu. Gitu Bu. Kalau boleh Ibu tahu, seperti apa bentuk sindiran yang dilakukan oleh guru tersebut, Mbak Eka? Ya macam-macam sih Bu, apa yang disampaikan sama beliau. Terkadang beliau berkata, ayo anak-anak, jika kalian merasa kesulitan dalam pembelajaran, kalian dapat mengikuti les privat dengan Bu Guru, gitu Bu. Terkadang beliau mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, tapi sambil mengucapkannya sambil melirik saya gitu Bu. Jadi saya merasa gimana gitu Bu. Ya. Terus apa yang membebani pikiran Mbak Eka setelah guru tersebut mengeluarkan perkataan yang seperti itu, Mbak Eka? Iya, jadi karena lirikannya beliau pada saat menyampaikan kata-kata tersebut, saya jadi merasa tersindir Bu. Karena dalam kelas tersebut saya itu yang tidak mengikuti les di tempatnya beliau Bu. Begitu rupanya. Iya. Iya Bu, jadi ketika saya mengikuti pembelajarannya beliau, saya menjadi merasa tidak nyaman gitu Bu. Kemudian kalau boleh Ibu tahu lagi ya, selama ini mungkin Mbak Eka sudah melakukan langkah-langkah untuk mengobati rasa ingin tahu tentang hal itu. Bagaimana Mbak Eka? Saya terkadang menanyakan Bu kepada teman-teman saya yang ikut les di tempat beliau, yang mengikuti les privat di tempat beliau ya Bu, tentang bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana mengikuti les di tempat beliau gitu Bu. Ya. Lalu apa kata teman-temanmu setelah ditanya? Terkadang saya bertanya kepada teman-teman saya tentang materi Bu, tentang materi apa saja yang disampaikan pada saat les gitu, materinya apa saja gitu. Terus teman-teman Mbak Eka itu mau menjawab pertanyaan Mbak Eka itu? Ya, mereka menjawab Bu. Terkadang jawaban mereka itu mereka bilang belum paham dengan penyelesaian soal-soalnya Bu, karena mereka dilatih dengan berbagai jenis soal pada saat les Bu, gitu. Jadi ketika mereka mengikuti les tersebut dengan beberapa soal yang diberikan oleh guru tersebut, mereka menjadi lebih paham. Nah, ketika dia di sekolah mungkin belum paham, tapi ketika mengikuti les karena banyaknya soal-soal yang diberikan oleh guru tersebut, jadi teman-teman saya itu menjadi lebih paham Bu. Menurut Mbak Eka, apa yang ingin Mbak Eka lakukan? Saya ingin begini Bu, sebenarnya saya berencana sih Bu menemui beliau Bu untuk mengkonfirmasi, untuk menanyakan dugaan saya tentang apa yang saya rasakan ya Bu. Apakah memang sebenarnya nilai saya yang jelek atau mungkin ada faktor lainnya gitu. Saya belum berani melakukan Bu, saya itu masih ragu. Saya masih takut gitu Bu, apakah saya akan melakukan atau tidak gitu. Saya masih merasa ragu Bu. Saya takut nanti saya dimarahi Bu. Sebelumnya, sebelum ini Mbak Eka
Sebenarnya sih belum sih Bu, beliau memang saya belum pernah dimarahi oleh beliau sih Bu. Ya, Iya Bu. kenapa tidak dicoba Mbak Eka untuk ngomong kepada Yaitu karena mungkin saya merasa ragu ya Bu, saya takut dimarahi gitu. Makanya saya dari kemarin mau menemui beliau belum jadi-jadi Bu. Berarti dengan ini saya harus menemui beliau ya Bu. Saya harus mencoba ya Bu untuk menemui beliau. Gitu ya Bu. nanti bertemu dengan guru tersebut, kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Mbak Eka? Iya, jadi ketika nanti saya menemui beliau, saya ingin menyampaikan bahwa saya itu tidak ikut les dan saya ingin bertanya, apakah karena saya tidak ikut les ini mempengaruhi dengan nilai yang saya dapatkan di kelas? Selain itu, saya ingin konfirmasi juga Bu pada beliau. Alasan saya mendapatkan nilai yang rendah itu kenapa? Ataukah memang kemampuan saya yang kurang? Atau karena tadi Bu, karena saya tidak mengikuti les di tempat beliau? Lakukan itu. Tetapi guru juga akan bertanya, Mbak Eka yakin kalau nilai yang didapatkan Mbak Eka itu pasti tinggi, tidak seperti yang diberikan oleh guru tersebut. Walaupun Mbak Eka tidak ikut les, tetapi Mbak Eka yakin nilai saya tinggi. Kenapa Mbak Eka yakin itu? Ya Bu, saya merasa yakin kalau saya itu bisa mendapatkan nilai yang tinggi Bu. Karena saya suka belajar Bu. Saya termasuk anak yang suka belajar. Setiap sore, setelah pulang sekolah, saya selalu mengulang materi-materi pembelajaran yang telah diajarkan di hari itu Bu. Saya belajar latihan soal secara mandiri. Selain itu, saya selalu mencatat. Catatan saya rapi Bu, karena saya itu suka belajar. Jadi ketika catatan saya rapi, saya jadi lebih semangat lagi untuk mengulang pembelajarannya. Saya juga selalu menonton video-video tutorial Bu di YouTube. Jika memang ada pembelajaran atau ada soal latihan yang belum saya pahami. Tetapi akhir-akhir ini orang tua saya kehilangan pekerjaan Bu. Jadi orang tua saya sudah tidak kerja Bu dan berlatih berjualan jajanan Bu. Saya terpaksa membantu orang tua saya berjualan jajanan di sore hari. Kemudian apakah hal tersebut mengganggu kerjaanmu, Nak? Iya Bu, sebenarnya itu sangat berpengaruh Bu, karena saya merasa waktu belajar saya jadi berkurang Bu. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah yang pertama terjadi karena kamu tidak ikut les, atau seperti yang kedua karena kamu kurang belajar membantu orang tua? Karena kalau dari membantu orang tua sehingga sedang belajar. Wah, iya ya Bu, atau mungkin gara-gara itu ya Bu. Jadi saya ada kegiatan lain di sore hari karena saya membantu orang tua saya untuk berjualan jajan. Jadi apakah gara-gara itu jadi belajarnya saya berkurang apa ya Bu? Nah, menurut Mbak Eka, apa yang bisa Mbak Eka lakukan sekarang? Mungkin untuk ikut les kayaknya tidak deh Bu, karena melihat perekonomian orang tua saya Bu saat ini. Saya tidak memiliki uang untuk mengikuti les privat, tapi saya
meminta bantuan Bu pada nanti Bu, dia teman saya Bu, dia ikut les di tempat beliau dan biasanya dia mau menjelaskan ke saya tentang materi atau pembelajaran yang belum paham Bu. Jadi kadang kita lakukan kerja kelompok Bu. Mencapai tujuan tadi itu rencana yang akan dilakukan itu apa? Jadi rencana saya ya Bu, yang pertama saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut ya Bu, dan saya akan menyampaikan ke bu guru tersebut bahwa saya itu tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas Bu. Terus yang kedua, saya akan mengkonfirmasi untuk jawaban ulangan saya Bu, nilai yang saya dapatkan di ulangan tersebut Bu. Dan yang ketiga, saya akan belajar lebih giat lagi Bu, saya akan semangat belajar lagi Bu, sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Nah, jika saya menemui kendala, saya akan meminta bantuan kepada teman saya Bu. Sekali membuat mereka, tapi di situ mereka harus punya komitmen yang harus dilakukan, komitmen baik untuk melakukan rencana tersebut mereka. Iya Bu, jadi besok pagi saya akan menemui guru tersebut Bu di sekolah. Selain itu, saya akan belajar lebih giat lagi, lebih gigih lagi Bu. Untuk mencapai tujuan itu, untuk menjalankan komitmen itu, pasti mereka mau minta sendiri atau minta bantuan teman. Saya ingin meminta bantuan Bu kepada teman saya Bu untuk mengingatkan saya Bu tentang pembelajaran. Selain itu saya juga akan untuk membantu saya pada saat belajar Bu. Baik sekali, mereka harus segera melakukan hal tersebut sehingga nanti masalah yang mereka rasakan, yang tadi merasa situasi tidak adil, itu nanti akan terselesaikan. Jadi ketika obrolan kita mereka nanti bisa melaksanakan komitmennya dan bantuan mereka bisa dijalankan ya Nak ya, biar nilainya lebih bagus lagi dari kemarin. Iya Bu, alhamdulillah Bu. Insya Allah saya akan melakukan komitmen saya dengan baik Bu. Saya juga akan giat lagi dalam belajar. Terima kasih ya Bu, karena Ibu Tri sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya pada kesempatan kali ini. Sama-sama Mbak Eka, semangat terus, pasti setiap masalah ada penyelesaiannya. Semangat Mbak Eka. Iya, terima kasih Ibu Tri. Kalau kayak gitu saya pamit undur diri ya Bu. Saya mau kembali ke kelas Ibu. Ya, Pamit nih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi